Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmanur Ilmi dengan NIM 25030800136 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Rombel 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi SDK 4 mengenai literasi spasial. Untuk videonya, simak lebih lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam, kita perlu mengenal terlebih dahulu mengenai pengertian literasi spasial. Jadi, literasi spasial itu adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah atau mencari keputusan berdasarkan info atau informasi dari ruang dan tempat di sekitar. Nah, untuk analisis interdisiplin terkait literasi spasial ini, itu adalah cara berpikir dan meneliti yang menggabungkan teori, metode, dan sudut pandang dari dua atau lebih bidang ilmu. Tujuannya adalah untuk memahami dan memecahkan masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan satu disiplin ilmu saja. Contohnya begini, kalau kita ingin mempelajari bagaimana masyarakat menggunakan ruang kota, kita tidak bisa hanya memakai ilmu geografi saja. Kita juga perlu mempelajari atau memahami aspek sosialnya, budayanya, bahkan ekonominya. Dari geografi kita mempelajari lokasi dan peta dan persebaran ruang. Dari sosiologi kita belajar memahami perilaku manusia dan interaksi sosialnya. Dan dari ekonomi kita melihat bagaimana aktivitas ekonomi mempengaruhi penggunaan ruang. Nah, ketika sudut pandang itu digabungkan, barulah kita mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan lebih mendalam. Nah, dalam penerapannya sehari-hari, literasi spasial sering kita gunakan untuk mencari arah atau mencari rute tercepat menuju suatu tempat. Kita sering menggunakan Google Maps, bukan? Nah, literasi spasial ini digunakan untuk membaca dan menafsirkan peta digital, memahami posisi kita saat ini, dan mencari rute tercepat agar lebih efisien menuju tempat. Jadi, tanpa kita sadari, kita tuh udah sering menggunakan kemampuan spasial ini setiap kali menavigasi jalan. Yang kedua ada arsitektur. Seorang arsitek menggunakan literasi spasial saat mengatur posisi ruangan, menentukan bentuk bangunan, dan menyesuaikan ukuran dengan skala. Yang ketiga, dalam pertanian. Petani juga menerapkan literasi spasial untuk menentukan jenis tanaman, kondisi tanah, iklim, dan ketinggian wilayah. Jadi, literasi spasial itu tidak hanya berguna di kelas atau peta, tapi juga dalam kehidupan nyata. Nah, literasi spasial memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu untuk memahami konsep ruang, lokasi, dan hubungan antar wilayah. Yang kedua, melatih berpikir kritis dan analitis terhadap masalah keruangan. Yang ketiga, membantu mengambil keputusan berbasis data spasial seperti peta, citra, dan GIS. Yang keempat, menghubungkan ilmu dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, menumbuhkan kesadaran lingkungan dan keberlanjutan. Nah, kesimpulannya, literasi spasial merupakan kemampuan penting untuk memahami, mengelola, dan memanfaatkan informasi keruangan untuk memecahkan masalah maupun mengambil keputusan. Dalam penerapannya ini dapat terlihat dari berbagai bidang, mulai dari pertanian, navigasi, hingga arsitektur. Nah, dengan literasi spasial, seseorang dapat lebih kritis dan analitis dalam melihat hubungan antar ruang, memanfaatkan data spasial untuk keputusan yang tepat, serta meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan dan keberlanjutan.